Di pesta anniversary pernikahan kami, suami malah kenalkan gundiknya ke tamu undangan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore menerobos masuk melalui jendela kamar tidur kami, menari-nari di atas permukaan karpet wall yang baru saja dibersihkan. Aku berdiri tegak di depan cermin panjang yang menghiasi sudut kamar, kedua tangan merapikan lipatan gaun merah marun mewah yang melekat sempurna di tubuhku. Warna ini adalah pilihan Mas Anton. Katanya merah marun adalah warna yang merepresentasikan kecerdasan dan keanggunan. Dua hal yang selalu dia katakan ada padaku. Hanya wanita berkualitas yang layak mengenakan warna ini, Dinda. Begitu bisiknya di telingaku saat pertama kali mencoba gaun ini di butik eksklusif itu 3 minggu yang lalu. Sudah siap, sayang? Suara Mas Anton yang berat dan familiar terdengar dari balik pintu, menyentak lamunanku. Aku masih merapikan sedikit riasan. Mas, tunggu sebentar ya. Jawabku sambil tersenyum pada bayangannya di cermin. Tanganku masih sibuk merapikan sehelai rambut yang terlepas dari sanggul rapi yang kubuat tadi pagi. Pintu terbuka perlahan, dan Mas Anton muncul dengan setelan jas abu-abu tua yang membuatnya terlihat begitu berwibawa. Matanya yang hitam dan tajam itu memandangiku dengan penuh kekaguman, membuat pipiku memerah. Dia mendekat, kedua tangannya merangkul pinggangku dari belakang, menaruh dagunya di pundakku. Kau tahu, Dinda? Setiap kali melihatmu seperti ini, aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Bisiknya pelan, nafasnya hangat menyentuh kulit leherku. 5 tahun bukan waktu yang singkat, Mas. Tapi bagiku, rasanya seperti baru kemarin kita saling mengucap janji di penghulu. Jawabku, menatap matanya melalui bayangan cermin. Dia memutarkan tubuhku perlahan hingga kami berhadapan langsung. Tangannya yang besar memegang erat kedua bahuku. 5 tahun pertama adalah permulaan. Sayang, kita akan merayakan 50 tahun lagi, bahkan lebih. Kau adalah mahkota dalam hidupku, istri yang sempurna. Aku harap kita selalu seperti ini, Mas. Bahagia, saling mendukung, dan menjadi pasangan teladan bagi semua orang. Potongnya cepat, matanya berbinar dengan keyakinan yang membuat hatiku berbunga-bunga. Malam ini, semua tamu akan melihat bagaimana pernikahan yang ideal itu adanya. Aku mengangguk, menahan haru yang tiba-tiba menyergap. Aku bersyukur memilihmu, Anton. Meskipun dulu banyak yang meragukan keputusan kita, tapi lihatlah sekarang. Dia menekan lembut pundakku. Mereka hanya iri, Dinda. Iri karena kita memiliki segalanya. Karir yang sukses, rumah tangga yang harmonis, dan masa depan yang cerah. Dari bawah, suara klakson mobil terdengar. Sepertinya mobil sudah datang untuk menjemput, katanya sambil melihat arloji mahalnya. Sudah siap menjadi ratu malam ini, Dinda. Aku mengambil nafas dalam, menata senyum terbaikku. Bersamamu, aku selalu siap, Mas. Dia mengulurkan tangannya, dan kuambil erat. Saat berjalan menuruni tangga mewah rumah kami, mataku menatap setiap foto pernikahan kami yang terpajang rapi di dinding. Foto-foto yang selama ini kupikir merepresentasikan cinta sejati. Foto-foto yang akan kupertahankan sampai tua nanti. Kau tidak menyangka 5 tahun lalu bahwa kita akan sampai di titik seperti ini, bukan? Tanyanya saat kami sampai di pintu depan, di mana mobil mewah sudah menunggu. Aku selalu percaya pada kita, Mas. Sejak awal, jawabku dengan suara bergetar penuh emosi. Dia menepuk lembut tanganku. Percayalah, malam ini akan menjadi malam yang takkan pernah terlupakan. Aku sudah merencanakan kejutan khusus untukmu. Kejutan? Tanyaku penasaran. Dia hanya tersenyum misterius. Nanti kau akan tahu, sayang. Ini adalah anniversary kita yang kelima, dan aku ingin semuanya sempurna. Aku memasuki mobil dengan hati berbunga-bunga, sama seperti pengantin muda yang pertama kali dibawa suaminya ke pelaminan. Pikiranku dipenuhi bayangan malam indah yang menanti, tarian pertama kami, potongan kue anniversary, dan mungkin hadiah spesial yang dia sediakan. Tak sedikit pun terbersit dalam benakku bahwa kata sempurna
yang selalu diucapkannya malam itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan segalanya. Ballroom hotel berbintang 5 itu berkilauan di bawah gemerlap lampu kristal. Setiap sudut ruangan dipenuhi dekorasi mewah berwarna emas dan putih, dengan bunga-bunga segar yang harumnya semerbak memenuhi udara. Aku berdiri di samping Mas Anton, tangan terkait erat dengan miliknya, menyambut tamu demi tamu yang datang dengan senyuman dan ucapan selamat. Rasanya seperti berada dalam mimpi yang paling indah. Semua orang yang kukasihi ada di sini, berkumpul untuk merayakan cinta kami. Dinda, Anton, selamat ya. 5 tahun bukan waktu sebentar, ucap Tante Maya, bibiku sendiri, dengan mata berkaca-kaca sambil memelukku erat. Kalian adalah pasangan yang membuat kami semua percaya pada pernikahan. Terima kasih, Tante, jawabku lembut, menahan haru. Kami berusaha untuk terus membahagiakan satu sama lain. Dari sampingku, Mas Anton menepuk punggungku bangga. Dinda adalah istri yang luar biasa. Tanpa dukungannya, aku tidak akan bisa mencapai semuanya ini. Sepanjang malam, Mas Anton tidak pernah lepas dari sisiku. Tangannya selalu menemani, terkadang di pinggang, terkadang di pundak, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa kami adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Beberapa kali, mataku menangkap pandangan iri dari beberapa teman yang pernikahannya tak seberhasil kami. Dan aku, dengan naifnya, merasa bersyukur untuk semua yang kami miliki. Mas, aku lihat Julia belum datang juga. Tanyaku saat jeda antar tamu, mengingatkan pada sekretaris barunya yang selama ini selalu kupuji efisiensinya. Kau bilang dia sangat antusias dengan pesta kita. Mas Anton mengangguk sambil menyesap anggur merahnya. Dia pasti datang, sayang. Mungkin sedang mengurus sesuatu untuk kejutan spesial kita nanti. Kejutan? Jadi itu ada hubungannya dengan Julia? Tanyaku penasaran. Dia hanya tersenyum samar. Sabarlah, Dinda. Semua akan terungkap pada waktunya. Saat makan malam usai dan para pelayan mulai membersihkan meja, MC naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita persilakan Mas Anton untuk memberikan sambutan dalam momen spesial ini. Gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan. Mas Anton mencium keningku sebelum berjalan ke podium. Wajahnya bersinar di bawah sorotan lampu. Aku duduk di kursi khusus yang disediakan, tangan tergenggam erat di atas meja, jantung berdebar-debar bahagia. Yang terhormat para tamu undangan, keluarga, dan sahabat-sahabat kami yang tercinta. Mulainya dengan suara mantap yang menggelegar di seluruh ballroom. Pertama-tama, perkenankan saya dan Dinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam momen yang sangat berharga bagi kami ini. Matanya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak padaku dengan pandangan penuh kasih. 5 tahun mungkin bukan waktu yang lama bagi sebagian orang, tapi bagi kami, setiap detiknya adalah pelajaran berharga tentang arti komitmen, kesetiaan, dan cinta yang tak bersyarat. Aku tersenyum, mengangguk pelan. Beberapa tamu yang duduk di dekatku mengirimkan senyuman haru. Dinda, istriku tercinta, lanjutnya, kini menatapku langsung. Kau adalah cahaya dalam hidupku. 5 tahun bersamamu terasa seperti 5 bulan. Semuanya begitu indah dan berlalu dengan cepat karena kebahagiaan yang kau berikan. Suaranya terdengar tulus, membuat mataku berkaca-kaca. Terima kasih untuk semua pengorbananmu, untuk semua cintamu, dan untuk menjadi wanita hebat di belakang kesuksesanku. Tepuk tangan meriah menggema. Aku hampir menangis, tersentuh oleh kata-katanya yang begitu dalam. Inilah pria yang kucintai, pria yang selalu tahu cara membuatku merasa berarti. Tapi kemudian, nada bicaranya berubah, menjadi lebih datar, lebih tegas. Namun, hidup ini adalah perjalanan yang tak terduga, katanya, dan untuk pertama kalinya malam ini, matanya tidak menatapku. Terkadang, takdir membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita duga. Dan dalam perjalanan itu, hati kita bisa menemukan ruang untuk hal-hal lain di luar perkiraan. Ruangan menjadi hening. Beberapa tamu saling berpandangan, bingung dengan arah pembicaraan. Aku sendiri duduk tegak, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan dalam perjalanan itulah, lanjut Mas Anton, tangannya tiba-tiba terulur menyambut seorang perempuan yang berjalan mendekati podium. Perempuan itu, Julia, mendekat dengan langkah percaya diri,
mengenakan gaun hijau tua yang sensual dan berpotongan rendah di bagian belakang. Aku membeku. Dengan kerendahan hati, suara Mas Anton kembali menggema, kini dengan nada yang hampir bangga. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang istimewa dalam hidup saya. Tangannya memegang erat tangan Julia. Aku bisa melihat cincin baru di jari manisnya. Cincin yang mirip dengan milikku, hanya lebih besar dan lebih berkilau. Ini adalah Julia, katanya, dan ballroom yang megah itu senyap bagai kuburan. Dia telah menjadi bagian penting dalam hidup saya selama setahun terakhir. Dia adalah pasangan saya yang lain. Dunia berhenti berputar. Napasku tersendat. Kupandangi Mas Anton, mencari sedikit saja tanda bahwa ini adalah lelucon yang buruk, sebuah sketsa komedi yang tidak lucu. Tapi yang kutemui hanyalah ketenangan di wajahnya, dan sebuah senyum kecil yang ditujukan pada Julia. Kami berharap, lanjutnya, seolah tidak melihat pandangan tajam dan cemas dari semua orang, bahwa kita semua bisa menerima ini dengan lapang dada. Cinta saya untuk Dinda tidak berkurang, ini hanya perluasannya. Perluasan? Kataku dalam hati, merasa seperti ditampar di depan umum. Hatiku berdenyut kencang, rasa mual mulai menguasai. Julia, si gundik, malah tersenyum manis ke arah tamu-tamu, seolah dia adalah tuan rumah yang baru saja dinobatkan. Terima kasih sudah menerima saya, ucapnya lembut ke mikrofon, suaranya seperti bel yang indah tapi menusuk. Saya berharap kita semua bisa melalui ini dengan kedewasaan. Kudengar suara ibu yang terisak di belakangku. Kudengar bisikan-bisikan yang semakin keras, penuh dengan rasa kaget dan kemarahan. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Anton berdiri di sana, dengan bangga memamerkan pengkhianatannya, seolah telah mencapai sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. 5 tahun pernikahan. Selama itu, aku membangun istana pasir kepercayaan. Dan dalam satu malam, dengan beberapa kalimat saja, Mas Anton menghancurkannya menjadi debu, sambil tersenyum. Sunyi yang menyelimuti ballroom terasa lebih keras dari dentuman musik orkestra manapun. Aku terduduk kaku di kursiku, tangan masih tergenggam erat di atas meja, buku-buku jari memutih. Rasanya seperti seluruh oksigen di ruangan itu menguap, meninggalkanku terengah-engah mencari napas yang tak kunjung datang. Dari kejauhan, kudengar suara ibuku berbisik lirih, "Dinda, sayangku." Tapi suara itu seperti datang dari ujung terowongan yang sangat panjang. Julia masih berdiri di samping Mas Anton, dengan sikap tenang yang membuatku ingin berteriak. Dia bahkan menyenderkan tubuhnya sedikit ke arah Mas Anton, dalam pose yang intim dan menguasai. Gaun hijau tuanya tiba-tiba terasa seperti bendera kemenangan yang dikibarkan di atas puing-puing pernikahanku. Apakah ini semacam lelucon, Anton? Suara ayah mertuaku akhirnya memecah kesunyian, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Mas Anton memandang ayahnya dengan tenang yang tak wajar. Ini bukan lelucon, ayah. Aku hanya bersikap jujur. Aku lelah hidup dalam kebohongan. Kebohongan? Kataku akhirnya bisa mengeluarkan suara, meski hanya berbisik serak. Kau menyebut 5 tahun pernikahan kita sebagai kebohongan. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya malam ini, matanya benar-benar menatapku. Tapi yang kulihat bukan penyesalan, bukan pula rasa bersalah. Yang kulihat hanyalah keteguhan hati yang membuatku merinding. Dinda, kau tahu selama ini kita selalu membicarakan kejujuran dalam hubungan, katanya, seolah sedang memberikan presentasi bisnis. Aku hanya mempraktekkannya. Seketika, ruangan yang tadinya sunyi pecah menjadi riuh rendah suara-suara yang saling bersahutan. Beberapa tamu mulai berdiri, ada yang dengan wajah marah, ada yang dengan ekspresi malu. Anton, ini tidak pantas, serang Pak Handoko, sahabat ayah mertuaku. Kau mempermalukan istrimu sendiri di depan semua orang. Julia tiba-tiba mengambil langkah maju. Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ucapnya dengan suara lembut tapi jelas. Kami tidak bermaksud menyakiti siapapun. Cinta kadang datang tanpa diduga, dan... Diam, suara ibu tiba-tiba meledak dari belakangku. Ibu berdiri dengan wajah pucat pasi, tangannya gemetar menunjuk Julia. Kau tidak berhak berbicara di sini. Ini adalah pesta pernikahan anakku. Mas Anton segera melindungi Julia dengan tubuhnya. Ibu, tolong hormati Julia.
Dia sedang mengandung cucumu. Petir kedua menghujamku lebih dalam dari yang pertama. Aku tak bisa lagi bernapas. Perlahan, aku berdiri, kaki gemetar hebat. Gaun merah marun yang tadi terasa begitu indah, kini terasa seperti belenggu yang menyiksa. Kau hamil? Kataku pada Julia. Suaraku serak tak berbentuk. Julia mengangguk, tangannya dengan bangga mengusap perutnya yang masih rata. 5 minggu, Mbak Dinda. Anton sangat bahagia. Aku memandang Mas Anton, mencari sedikit saja sisa cinta yang mungkin masih tersisa. Selama ini kau bilang kita punya waktu untuk punya anak, bahwa kita fokus dulu pada karir. Dinda, jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya, potong Mas Anton dengan suara dingin. Aku ingin semua orang tahu kebenaran. Kita bisa melalui ini seperti orang dewasa. Air mata akhirnya mengalir deras di pipiku, tapi bukan air mata sedih lagi, ini air mata kemarahan dan penghinaan. Orang dewasa? Kau memperkenalkan gundikmu di pesta anniversary pernikahan kita, dan kau menyuruhku bersikap dewasa. Beberapa teman dekatku mulai mendekat, mencoba menenangkanku. Tapi kuangkat tangan, menghentikan mereka. Tidak, kataku, suaraku tiba-tiba menjadi jelas dan tegas. Aku tidak akan melalui ini seperti orang dewasa, karena yang kau lakukan ini kekanak-kanakan dan keji. Kumulai berjalan meninggalkan meja. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tamu-tamu membuka jalan, beberapa dengan wajah penuh simpati, beberapa dengan ekspresi malu. Dinda, tunggu. Mas Anton memanggil dari belakang. Tapi aku tidak berbalik. Tidak bisa. Jika aku melihat wajahnya lagi, aku mungkin akan hancur sepenuhnya. Saat aku melewati Julia, dia berbisik pelan. Maafkan kami, Mbak. Cinta tidak bisa dipaksa. Aku berhenti, menatapnya langsung untuk pertama kalinya. Ini bukan tentang cinta, Julia. Ini tentang harga diri dan penghormatan, dua hal yang mungkin tak pernah kau pahami. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan gaun mewah, sepatu high heels, dan semua ilusi tentang pernikahan yang sempurna. Setiap pandangan tamu yang kulewati terasa seperti silet mengiris kulitku. Di lobi hotel, seorang pelayan muda menatapku dengan wajah penuh kasihan. Mau saya panggilkan taksi, Nyonya? Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Saat menunggu di depan hotel, angin malam yang seharusnya segar terasa seperti pisau dingin yang menusuk-nusuk kulitku yang terbuka. 5 tahun. 2955 hari. Dan hanya butuh 5 menit untuk menghancurkannya semua. Taksi akhirnya datang. Supirnya membukakan pintu, dan saat aku masuk, dia bertanya, "Kemana, Ibu?" Aku terdiam sejenak, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak tahu harus pulang kemana. Karena rumah yang selama ini kubangun dengan cinta dan pengorbanan, ternyata bukan rumahku sama sekali. Taksi melaju pelan di jalanan yang sepi, meninggalkan hotel megah itu beserta semua kenangan pahit yang baru saja terukir di dalamnya. Aku duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota berkedip seolah mengejek kesendirianku yang tiba-tiba. Pengemudi taksi itu, seorang bapak separuh baya, beberapa kali mencuri pandang melalui kaca spion. Sepertinya mengenaliku dari gaun mewah yang masih melekat di tubuhku, atau mungkin dari air mata yang tak henti mengalir di pipiku. Ada acara yang tidak beres, Ibu? Tanyanya akhirnya, suaranya lembut penuh perhatian. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan suara yang masih gemetar. Pesta pernikahan, Pak. Pesta pernikahan yang berakhir terlalu dini. Dia mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu penjelasan lebih. Hidup memang seperti jalanan yang kita lalui sekarang, Ibu. Terkadang lurus, terkadang berbelok, dan tak jarang ada lubang yang harus kita hindari. Tapi mobil tetap harus melaju. Ucapannya sederhana, tapi justru itu yang membuatku akhirnya menangis terseduh-seduh. Tangis yang kutunggung sejak pertama kali Mas Anton mengucapkan kata-kata pengkhianatannya di depan semua orang. Tangis untuk 5 tahun kebohongan. Tangis untuk harga diri yang tercabik-cabik. Sesampai di rumah, atau apa yang selama ini kusangka sebagai rumah, aku membayar taksi dengan uang yang kuambil dari clutch bag kecilku. Saat menutup pintu mobil, sang supir berkata,
Semoga besok pagi membawa kedamaian, Ibu. Rumah yang biasanya terasa hangat dan ramah, kini terasa sunyi dan asing. Lampu taman yang biasanya menyambutku dengan cahaya hangat, kini seperti mata-mata dingin yang mengawasi setiap langkahku. Aku melepaskan sepatu high heels Christian Louboutin pemberian Mas Anton di tahun ketiga pernikahan kami, melemparkannya sejauh-jauhnya ke sudut ruang tamu. Rasanya ingin kulempar semua kenangan yang diwakili oleh sepatu itu. Kemudian, dengan gerakan hampir histeris, kurai gaun merah marun yang masih melekat di tubuhku. Resletingnya tersangkut, tapi aku terus menariknya hingga terdengar suara sobekan kain. Aku melemparkan gaun itu ke lantai, menginjak-injaknya seperti orang gila. 5 juta rupiah harganya. Tapi kini nilainya bahkan tak sebanding dengan kesakitan yang kubawa pulang. Dinda? Dinda, sayang, bukakan pintu. Suara ibu dari balik pintu depan, diikuti ketukan yang panik. Kami di sini, nak. Ayah dan ibu di sini. Dengan kaki telanjang dan masih mengenakan pakaian dalam, aku membuka pintu. Ibu langsung memelukku erat, sementara ayah berdiri di belakangnya dengan wajah pucat dan marah. Kami meninggalkan pesta segera setelah kau pergi, bisik ibu sambil membelai rambutku. Semua orang kacau balau. Ayah mertuamu marah besar pada Anton. Aku hanya bisa terdiam dalam pelukannya, seperti anak kecil yang ketakutan. Tubuhku gemetar tak terkendali. Ayah sudah telepon pengacara, kata ayah dengan suara berwibawa yang biasanya menenangkan, tapi kini tak berpengaruh. Besok pagi kita akan temui dia. Anton tidak akan bisa memperlakukan anakku seperti ini. Tapi semua kata-kata mereka seperti masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Pikiranku masih terpaku pada pemandangan di ballroom. Julia berdiri di samping suamiku dengan senyum kemenangan. Tangan Mas Anton yang melindungi perutnya. Tatapan dingin Mas Anton saat mengatakan itu semua hanya perluasan cinta. Ibu, dia hamil. Bisikku pelan, suaraku serak. Julia hamil anaknya. Ibu mendadak diam, pelukannya mengencang. Oh, sayangku. Dan yang paling menyakitkan, lanjutku, menarik napas dalam-dalam, dia sengaja memilih malam ini. Di depan semua orang yang kita cintai. Seolah ingin memastikan aku tak punya jalan untuk kembali. Ayah mendekat, menaruh tangan di pundakku. Dinda, anakku, dengarkan ayah. Apa yang Anton lakukan tidak ada pembenarannya. Tidak ada alasan yang bisa membuat pengkhianatan seperti itu bisa diterima. Tapi aku tak bisa mendengarnya. Aku berjalan meninggalkan mereka, masuk ke kamar tidur yang dulu kubagi dengan Mas Anton. Tempat tidur king size yang biasa kami tiduri kini terasa sangat luas dan dingin. Aku meraih bantal yang biasa dipakai Mas Anton, menciumnya dalam-dalam. Masih ada aroma parfum favoritnya, Woody dari Hermes yang selalu kubelikan untuknya setiap habis. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat menyerang. Aku berlari ke kamar mandi, muntah-muntah hebat sampai perut terasa keroncongan. Saat aku mencuci muka, mataku tertuju pada test pack yang belum terbuka di laci kamar mandi. Aku membelinya 3 hari yang lalu, berencana akan menggunakannya besok pagi dan memberi kejutan pada Mas Anton di pagi hari anniversary kami. Dengan tangan gemetar, kuambil test pack itu. Tanpa pikir panjang, kubuka bungkusnya dan kugunakan sesuai petunjuk. 5 menit yang menegangkan, sementara dari luar kamar mandi, suara orang tua dan adik-adikku yang sudah datang berdatangan terdengar sayup-sayup. 2 garis merah. Positif. Aku terjatuh terduduk di lantai kamar mandi, test pack masih tergenggam di tanganku. Air mata mengalir deras, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata keputusasaan yang paling dalam. Ironi takdir bermain dengan kejam. Di saat yang sama suamiku mengumumkan kehamilan gundiknya pada seluruh dunia, aku mengetahui bahwa aku juga mengandung anaknya. Dinda, kau baik-baik saja di sana? Suara ibu mengetuk pintu kamar mandi. Dengan cepat aku menyembunyikan test pack di balik handuk. Sebentar, ibu. Aku sedang mandi. Aku berdiri, menatap wajahku yang pucat dan mata bengkak di cermin. Kuat, Dinda. Bisikku pada bayanganku sendiri. Kau harus kuat sekarang. Tapi saat aku membuka pintu kamar mandi dan melihat keluarga besarku berkumpul dengan wajah-wajah prihatin, semua kekuatan itu runtuh. Aku terjatuh ke pelukan ibu, menangis sejadi-jadinya.
Aku hamil. Ibu, bisikku di antara isak tangis. Aku juga hamil. Ruang keluarga yang penuh dengan sanak keluarga mendadak senyap. Lalu ibu memelukku lebih erat lagi. Ini berkat, nak. Jangan biarkan apapun merenggut kebahagiaan ini. Tapi yang kurasakan bukan kebahagiaan. Yang kurasakan adalah beban yang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat lebih berat. Karena kini, bukan hanya harga diriku yang harus kuperjuangkan, tapi juga masa depan anak yang tak berdosa dalam kandunganku. Anak yang mungkin tak akan pernah mengenal ayahnya dengan utuh. Pagi itu datang dengan kejam. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai, menyinari debu-debu kenangan yang berterbangan di udara. Aku terbaring di tempat tidur, mata bengkak dan perasaan hancur yang masih sama seperti semalam. Bau parfum Mas Anton masih tersisa di bantal sebelah, pengingat pahit bahwa ini semua bukan mimpi buruk. Sayang, ibu sudah buatkan teh hangat. Suara ibu mengetuk pintu lembut sebelum masuk membawa nampan. Matanya juga bengkak, tapi dia berusaha tersenyum. Ayah sudah menghubungi pengacara lagi. Mereka akan datang jam 10. Aku mengangguk lemas, mencoba duduk. Perutku masih mual, pengingat lain dari kenyataan yang harus kuhadapi. Ibu, tentang kehamilanku. Ibu sudah bicara dengan keluarga kita, ucap ibu duduk di tepi tempat tidur. Mereka semua mendukungmu, apapun keputusanmu. Sebelum sempat kujawab, suara bel rumah berbunyi nyaring. Jantungku berdebar kencang. Ibu bergegas keluar, dan kudengar suara riuh rendah dari bawah. Tak lama, adik perempuanku, Rani, masuk dengan wajah marah. Dia berani datang ke sini. Din. Anton ada di depan pintu dengan Julia. Darah di kepalaku mendidih. Dengan masih mengenakan piyama, aku berjalan keluar kamar. Dari atas tangga, kulihat Mas Anton berdiri di pintu depan dengan Julia di sampingnya. Mereka terlihat seperti pasangan yang harmonis. Julia bahkan sudah berganti pakaian kasual yang masih terlihat mahal. Dinda, Mas Anton memanggil saat melihatku. Aku ingin berbicara. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya ayahku dengan suara menggelegar. Kau sudah mempermalukan anakku semalam. Sekarang kau berani muncul dengan wanita ini. Bapak, tolong dengarkan dulu, jawab Mas Anton tenang. Aku datang untuk menyelesaikan ini dengan baik-baik. Dengan langkah berat, aku menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Kau ingin menyelesaikan apa, Anton? Kau sudah membuat pilihanmu semalam. Dia menarik napas dalam. Dinda, aku tahu kau marah. Tapi kita harus bicara seperti orang dewasa. Bisakah kita masuk? Ibu tiba-tiba menghalangi. Tidak. Kau tidak berhak masuk ke rumah ini setelah yang kau lakukan. Bu, ini masih rumahku juga, balas Mas Anton dingin. Seketika suasana menjadi tegang. Julia yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Mungkin lebih baik kita bicara di teras saja. Aku memandangnya, perempuan yang menghancurkan pernikahanku, kini dengan enaknya berdiri di teras rumah yang kubangun dengan cinta. Baik, kataku akhirnya. Kita bicara di teras. Tapi hanya kau dan aku, Anton. Julia tampak tidak senang, tapi Mas Anton mengangguk. Baik. Kami duduk di kursi teras, berhadapan seperti 2 orang asing. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap. Dinda. Mulanya, suaranya lembut seperti dulu. Aku tahu ini menyakitkan bagimu. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kebohongan? Tukasku. Kau yang berbohong. Anton. Kau berselingkuh selama setahun. Kau membuatku percaya kita bahagia. Dia menghela napas. Kita memang bahagia, Dinda. Tapi dengan Julia, itu berbeda. Dia. Jangan. Potongku tajam. Aku tidak ingin mendengar detailnya. Diam sejenak. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya. Julia mengirim pesan untukmu. Dia membuka sebuah chat. Isinya panjang, berisi kata-kata yang membuat perutku mual. Mbak Dinda yang baik, maaf sebelumnya ya Mbak. Cinta tidak bisa dibohongi. Anton dan saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kadang hati memilih siapa yang tepat untuknya. Mohon maaf lahir batin.
Aku membaca pesan itu berulang kali, tidak percaya dengan keberaniannya. Jadi ini maksudmu menyelesaikan dengan baik-baik? Membawa pesan dari selingkuhanmu? Dinda, dia hanya ingin berbaikan. Berbaikan? Tawaku getir. Dia menghancurkan pernikahanku, hamil dari suamiku, dan sekarang ingin berbaikan. Matanya berbinar. Julia hamil? Kau tahu? Aku terdiam, menyadari aku terlalu banyak bicara. Semalam, di pesta, kau bilang dia hamil. Dia mengangguk, tapi matanya masih penuh curiga. Ya, tapi kau sebut, juga hamil, tadi. Apa maksudmu? Tiba-tiba, Julia yang selama ini menguping dari kejauhan mendekat. Anton, mungkin Mbak Dinda juga hamil? Itu bagus sekali. Anak-anak kita bisa tumbuh bersama seperti saudara. Aku berdiri, gemetar. Jangan kau berani. Anakku tidak akan pernah menjadi saudara dengan anak dari hubungan haram. Dinda, cukup, hardik Mas Anton. Aku tidak mau anakku disebut hasil hubungan haram. Tapi itulah kenyataannya. Teriakku, tidak lagi peduli dengan tetangga yang mungkin mendengar. Kau berselingkuh. Kau menghamili wanita lain. Itu namanya perzinahan. Wajahnya memerah. Kalau kau mau bicara seperti itu, lebih baik kita selesaikan saja. Aku akan pindah dari rumah ini minggu depan. Julia dan aku sudah cari apartemen. Ibu yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar. Jangan mimpi. Rumah ini atas nama Dinda juga. Kau tidak bisa seenaknya pergi dan meninggalkan dia. Bu, saya masih mau bertanggung jawab pada Dinda, katanya, tiba-tiba berubah sikap. Dia tetap istri sah saya. Hanya saja kau ingin hidup dengan dua wanita. Sergah ayahku yang juga sudah tidak tahan. Julia tiba-tiba menyentuh lengan Mas Anton. Anton, mungkin kita pergi dulu. Biarkan Mbak Dinda tenang. Dia melihatku sekali lagi. Aku akan telepon nanti. Kita perlu bicara tentang banyak hal. Saat mereka berbalik pergi, Julia melemparkan senyum kecil padaku. Senyum kemenangan yang membuat darahku mendidih. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan Mas Anton padanya. Tatapan penuh perlindungan dan cinta. Mereka masuk ke mobil mewah yang dulu selalu kami kendarai bersama. Saat mobil itu menghilang di ujung jalan, kakiku terasa lemas. Aku terjatuh di kursi teras, menangis lagi. Dinda, sayang, ibu mendekapku. Kau harus kuat. Untuk dirimu, untuk bayi dalam kandunganmu. Aku memandangi keluarga yang berkumpul di sekelilingku, wajah-wajah yang penuh keprihatinan dan cinta. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Bagaimana mungkin cinta yang selama ini kupikir kuat, bisa hancur berantakan hanya dalam waktu 12 jam? Dan yang paling menyiksa, kenapa hatiku masih berharap ini semua hanya mimpi buruk? Kenapa sebagian diriku masih ingin bangun dan menemukan Mas Anton tidur di sebelahku? Tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja? 2 hari setelah pesta yang mengubah segalanya, aku duduk di ruang tamu bersama kedua orang tua Mas Anton. Mereka datang dengan wajah-wajah muram, membawa semangkuk buah yang seolah-olah bisa menjadi penawar bagi luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Ibu mertuaku, yang selama 5 tahun ini kupanggil Mama Lisa, langsung memelukku erat saat aku membukakan pintu. Dinda, anakku, desisnya dengan suara bergetar. Mama tidak bisa tidur sejak malam itu. Bagaimana mungkin Anton, anak yang Mama besarkan dengan nilai-nilai keluargaan, bisa melakukan hal seperti ini? Ayah mertuaku, Pak Hendra, duduk dengan tegak di sofa. Tangannya menggenggam erat tongkat yang biasanya tidak pernah dia bawa. Wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras seperti batu. Di mana Anton sekarang? Tanyanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Dia pindah ke apartemen sementara. Yah, jawabku pelan, mencoba menahan air mata. Bersama Julia. Pak Hendra menggebrak meja dengan tangannya yang masih kekar. Tidak. Itu tidak bisa diterima. Dia pikir dengan menjadi direktur perusahaan keluarga, dia bisa berbuat semaunya. Mama Lisa masih memegang tanganku erat. Kami sudah telepon dia berulang kali. Dinda. Dia tidak mau menjawab. Sepertinya dia benar-benar terpengaruh wanita itu. Sore itu,
Kami duduk membicarakan masa depan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Pak Hendra bertanya dengan suara lembut. Dinda, betulkah kabar yang kami dengar? Bahwa kau juga hamil. Aku mengangguk pelan, tidak sanggup berkata-kata. Mama Lisa langsung menangis. Oh, Dinda, ini seharusnya menjadi berita yang paling membahagiakan. Cucu pertama kami, tapi sekarang. Tidak ada, tapi sekarang. Sela Pak Hendra tegas. Ini tetap berita bahagia. Anak itu tetap cucu kami, dan Dinda tetap menantu kami. Anton yang tidak tahu diri. Belum selesai kami berbicara, terdengar suara kunci di pintu depan. Mas Anton masuk dengan wajah lelah, membawa koper kecil. Dia terkejut melihat orang tuanya di sana. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya, meletakkan kopernya. Apa yang kami lakukan? Pak Hendra berdiri, menghadapi anaknya dengan mata berapi-api. Kami sedang berusaha memperbaiki kekacauan yang kau buat. Kau pikir dengan diam-diam mengambil barang-barangmu, semua masalah selesai. Mas Anton menghela napas. Ayah, ini bukan urusan ayah dan ibu. Ini antara aku dan Dinda. Bukan urusan kami. Mama Lisa berdiri, wajahnya pucat. Anton, kau adalah anak kami. Perusahaan yang kau pimpin adalah warisan keluarga. Dan Dinda adalah menantu yang kami anggap seperti anak sendiri. Bagaimana bisa ini bukan urusan kami? Aku sudah dewasa, Ibu. Aku bisa mengambil keputusan untuk hidupku sendiri. Keputusan. Pak Hendra mendekat. Mempermalukan istrimu di depan ratusan orang? Itu namanya keputusan? Menghamili wanita lain? Itu namanya keputusan. Mas Anton menatapku, matanya penuh pertanyaan. Dinda sudah cerita semuanya, ya? Termasuk tentang kehamilannya. Aku bangkit berdiri. Aku tidak perlu bercerita apapun. Anton, mereka adalah orang tuamu. Mereka berhak tahu. Dengar, ayah. Mas Anton memalingkan muka dari tatapanku. Aku tahu ini menyakitkan untuk Dinda. Tapi aku dan Julia, kami saling mencintai. Dan dia hamil anakku. Aku harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Pak Hendra tertawa getir. Kau pikir dengan meninggalkan istrimu yang sah yang juga sedang mengandung anakmu, itu namanya bertanggung jawab. Julia juga mengandung anakku. Dan dia lebih membutuhkanku. Dia tidak sekuat Dinda. Dia tidak sekuat Dinda. Potongku. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi karena aku kuat, karena aku bisa mengatasi rasa sakit, maka kau bebas menyakiti aku lebih dalam. Bukan itu maksudku, Dinda, katanya cepat. Tapi kau lihat sendiri, kau masih bisa berdiri di sini, berbicara dengan tegas. Julia, dia rapuh. Dia butuh perlindungan. Mama Lisa tiba-tiba menampar Mas Anton. Suaranya menggema di ruang tamu yang sunyi. Kau gila, Anton? Kau membandingkan istri sahmu dengan wanita simpanan? Kau memuji kekuatan Dinda sebagai alasan untuk menyakiti dia lebih dalam. Mas Anton memegangi pipinya yang memerah, terkejut. Ibu. Dengarkan baik-baik, Anton. Pak Hendra mengambil alih dengan suara yang dingin dan berwibawa. Kau punya dua pilihan. Pertama, tinggalkan wanita itu dan kembali ke rumah. Kita cari solusi untuk semua ini. Atau kedua, tantang Mas Anton. Aku akan mencabut posisimu sebagai Direktur PT Keluarga Harapan. Aku masih pemegang saham mayoritas, dan aku tidak akan membiarkan perusahaan keluarga kita dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki integritas. Wajah Mas Anton berubah. Ayah tidak bisa melakukan itu. Aku yang membangun perusahaan itu selama 5 tahun terakhir. Aku yang membawa pertumbuhan 200%. Dan tanpa nilai-nilai keluarga yang kita junjung tinggi, semua pertumbuhan itu tidak ada artinya, balas Pak Hendra. Kau punya waktu 24 jam untuk memutuskan. Mas Anton memandangi kami semua. Ayah ibunya yang kecewa, dan aku yang berdiri dengan sisa-sisa harga diri. Matanya yang dulu selalu hangat kini dingin membeku. Kalau begitu, pilihanku sudah jelas. Katanya dengan suara datar. Aku memilih Julia.
Dan ayah bisa melakukan apapun yang ayah mau dengan perusahaan itu. Dia berbalik, mengambil kopernya, dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum pergi, dia menoleh padaku. Dinda, aku masih akan bertanggung jawab padamu dan pada bayi dalam kandunganmu. Tapi untuk cinta, maaf. Hatiku sudah memilih. Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang menyiksa. Mama Lisa terjatuh ke sofa, menangis terseduh-seduh. Di mana salah kami mendidiknya? Di mana? Pak Hendra duduk di sampingnya. Tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua. Dinda, maafkan kami. Maafkan kami telah membesarkan anak yang bisa menyakitimu seperti ini. Aku hanya bisa memandangi mereka, dua orang tua yang justru meminta maaf padaku, sementara anak merekalah yang telah menghancurkan hidupku. Dan di tengah semua ini, ada satu kenyataan yang semakin jelas. Perang antara keluarga dan cinta yang salah tempat baru saja dimulai. Dan aku, dengan bayi dalam kandunganku, terjebak di tengah-tengahnya. 3 minggu telah berlalu sejak malam nahas itu. Aku duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh chamomile yang konon baik untuk kehamilan. Perutku masih rata, tapi morning sickness yang tak henti-henti mengingatkanku pada kehidupan baru yang sedang tumbuh dalam rahimku. Dokter kandungan telah mengonfirmasi usia kandunganku, 6 minggu. Hanya berselisih seminggu dengan usia kandungan Julia. Lihatlah ini, Dinda. Suara Sari, adik perempuan Mas Anton, memecah kesunyian. Dia datang hampir setiap hari sejak kejadian itu, menjadi penghubung antara aku dan keluarganya. Sekarang dia duduk di sampingku, menunjukkan ponselnya. Anton baru saja mengunggah foto ini. Di layar ponsel, terpampang foto Mas Anton dan Julia sedang berpelukan di balkoni sebuah apartemen mewah. Kaptionnya sederhana tapi menusuk, memulai babak baru dengan cinta sejati. Yang paling membuatku mual adalah komentar-komentar di bawahnya. Beberapa teman kami bahkan memberi like dan ucapan selamat. Bagaimana mereka bisa? Sar, bisikku, menyerahkan kembali ponselnya. Bagaimana mereka bisa dengan bangga memamerkan hubungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain? Sari menghela napas. Banyak yang tidak tahu cerita sebenarnya, Din. Anton bilang pet semua orang bahwa kalian sudah pisah ranjang selama setahun, dan bahwa pernikahan kalian hanya tinggal formalitas. Aku terkekeh getir. Dan mereka percaya? Mereka yang hadir di pesta anniversary kami dan melihat sendiri bagaimana kami berdansa, berpelukan, tersenyum bahagia. Dunia memang mudah tertipu oleh penampilan. Sayang, suara ibu dari belakang. Dia datang membawa semangkuk buah potong. Sudah, jangan dilihat lagi. Itu hanya akan menyakiti hati dan bayimu. Tapi sulit untuk tidak melihat. Media sosial mereka seperti magnet yang mengutuk. Aku tahu itu akan menyakiti, tapi tetap saja ku scroll. Setiap foto kebersamaan mereka adalah pisau baru. Julia sedang memegang test pack kehamilan dengan latar belakang pemandangan kota. Julia dan Mas Anton berbelanja perlengkapan bayi di toko mewah. Mereka makan malam romantis di restoran yang dulu menjadi favorit kami. Yang paling menyebalkan, keluh Sari sambil mengambil sepotong melon. Beberapa staf di perusahaan bilang Anton membawa Julia ke acara-acara bisnis. Dia memperkenalkannya sebagai pendamping. Ibu mendesis marah. Dan orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Papa sudah mencabut posisi Anton sebagai direktur, jawab Sari. Tapi Anton sudah mendirikan perusahaan saingan. Nama perusahaan barunya, Julie Anton, gabungan nama dia dan Julia. Mendengar itu, aku nyaris muntah. Julie Anton? Dia memberi nama perusahaan dengan nama mereka berdua. Sari mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Dan yang lebih parah, kata beberapa mantan koleganya, Anton membawa serta beberapa proyek besar dari perusahaan keluarga. Dia menggunakan informasi internal dan koneksi yang dia dapat selama menjadi direktur di PT Keluarga Harapan. Belum sempat kami melanjutkan percakapan, dering bel pintu terdengar. Aku berjalan ke depan dengan perasaan was-was. Setiap kali bel berbunyi, jantungku selalu berdebar, berharap dan takut sekaligus kalau itu Mas Anton. Tapi yang berdiri di depan pintu justru membuatku terkejut. Seorang kurir mengantarkan paket besar. Untuk Ibu Dinda,
katanya sambil menyerahkan sebuah kotak kardus. Dengan bantuan Sari, kubawa kotak itu ke dalam. Isinya membuat kami semua terpana. Gaun-gaun dan sepatu-sepatu mewah pemberian Mas Anton selama ini, semuanya dilipat rapi. Di atas tumpukan itu ada sebuah amplop. Dengan tangan gemetar, kuambil amplop itu. Isinya surat pendek dari Mas Anton. Dinda, aku sedang membersihkan apartemen dan menemukan barang-barangmu ini. Kurasa kau tidak membutuhkannya lagi. Julia juga tidak mungkin mau memakainya. Mengenai biaya hidup dan kebutuhanmu selama kehamilan, kita akan bicarakan kemudian. Untuk saat ini, aku sedang menginvestasikan semua dana untuk perkembangan perusahaan baruku. Anton, air mataku tidak keluar. Yang kurasakan justru kemarahan yang begitu dalam hingga membuat seluruh tubuhku gemetar. Dia tidak hanya mengirimkan kembali barang-barang pemberiannya, tapi juga dengan halus mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan memberiku nafkah. Ibu, kataku pada ibu yang berdiri di sampingku dengan wajah pucat. Aku butuh pekerjaan. Aku tidak bisa bergantung pada belas kasihan Mas Anton. Tapi ibu sudah mengambil ponselnya. Pertama-tama, kita foto semua barang ini sebagai bukti. Lalu kita hubungi pengacara. Ini jelas upaya untuk tidak memenuhi kewajibannya. Sementara ibu sibuk memotret, Sari menarik lenganku. Dinda, Papa sebenarnya punya usul. Dia ingin menawarkanmu posisi di PT Keluarga Harapan. Sebagai konsultan event, mungkin? Kau kan ahli di bidang itu. Aku memandangi kotak berisi barang-barang yang dulu menjadi simbol cinta, dan kini menjadi simbol penghinaan. Lalu kupandang perutku yang masih rata, di mana kehidupan kecil sedang bertumbuh. Tidak, Sar, jawabku akhirnya. Aku berterima kasih pada ayah, tapi aku tidak mau bekerja di perusahaan keluarga. Aku ingin membangun sesuatu sendiri. Tapi dengan kondisi hamil, dan baru saja mengalami. Aku harus, potongku tegas. Aku harus menunjukkan pada Mas Anton bahwa aku tidak akan hancur karena ini. Bahwa aku bisa berdiri sendiri. Malam itu, setelah Sari dan ibu pergi, aku duduk sendirian di kamar. Kubuka laptop, mulai meneliti peluang bisnis. Tapi yang kutemukan justru artikel tentang perusahaan baru Mas Anton, Julie Anton Consulting. Dalam wawancara dengan sebuah majalah bisnis, dia dengan bangga bercerita tentang perjalanan cinta yang menginspirasi mereka mendirikan bisnis bersama. Julia, yang duduk di sampingnya dalam foto itu, tersenyum manis. Tangannya memegang perutnya yang sudah mulai terlihat. Keterangan foto menyebutkan, Anton dan Julia, partners in business and life. Aku menutup laptop, menatap kosong ke dinding. Rasanya seperti ditampar berulang kali. Tapi justru di saat itulah tekadku mengeras. Aku akan membuktikan bahwa kehormatan dan integritas lebih berharga daripada kesuksesan semu yang dibangun di atas pengkhianatan. Besok, pikirku, aku akan mulai merencanakan bisnisku sendiri. Butik mungkin. Atau konsultan pernikahan. Sesuatu yang akan membuatku bangkit dari puing-puing pernikahan ini. Untuk diriku, dan untuk bayi dalam kandunganku. 4 bulan telah berlalu sejak peristiwa pesta anniversary. Perutku sudah mulai membulat dengan jelas, membawa kehidupan yang semakin aktif di dalamnya. Dokter mengatakan bahwa kehamilanku sehat, meskipun stres yang kualami mungkin berpengaruh pada tekanan darah yang cenderung tinggi. Pagi itu, aku memutuskan untuk keluar rumah setelah berminggu-minggu berkutat dengan rencana bisnis butikku. Ibu bersikeras agar aku menemui klien potensial di sebuah kafe terkenal di pusat kota. Kau harus mulai membangun jaringan lagi, Dinda, katanya sambil membantu memilihkan dress kehamilan yang masih terlihat profesional. Jangan biarkan Anton dan wanita itu membuatmu bersembunyi. Dengan keyakinan yang dipaksakan, aku berangkat. Kafe itu terasa asing dan ramai, berbeda dengan kesendirian yang telah kujadikan zona nyaman selama ini. Klien yang kutemui, seorang pemilik hotel butik, ternyata sangat tertarik dengan konsep butik yang kutanamkan, yang menggabungkan fashion dengan konsultasi gaya untuk ibu hamil. Konsep yang segar, Ibu Dinda, puji Bu Maya setelah presentasiku. Terutama dengan pengalaman ibu sebagai event planner sebelumnya. Kita bisa bekerja sama untuk seragam staf hotel kami. Hatiku berbunga-bunga untuk pertama kalinya sejak lama. Setelah pertemuan itu,
Aku memutuskan untuk tetap duduk sebentar menikmati teh herbal sambil menyusun catatan. Saat itulah, pintu kafe terbuka dan masuklah sepasang yang sangat akrab bagiku, Mas Anton dan Julia. Mereka tidak melihatku dulu. Mereka langsung menuju ke meja reservasi di sudut. Tangan mereka terkait erat. Julia, perutnya sudah jelas membesar. Mungkin 1 atau 2 bulan lebih tua dari kehamilanku. Tersandar pada Mas Anton dengan pose yang menunjukkan kepemilikan. Aku membeku, berharap mereka tidak melihatku. Tapi nasib berkata lain. Saat mereka melewati mejaku menuju tempat duduk mereka, pandangan Mas Anton akhirnya menangkapku. Dia berhenti mendadak. Wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk, terkejut, bersalah, dan sedikit tidak nyaman. "Dinda," ucapnya, melepaskan tangan Julia. "Apa kau baik-baik saja?" Julia, yang awalnya tersenyum, seketika berubah ekspresinya. Matanya menyapu tubuhku, berhenti di perutku yang membulat. "Oh, jadi benar kau hamil," katanya dengan nada datar. Aku mengumpulkan semua sisa keberanian yang kumiliki. "Ya, sama seperti kamu." Mas Anton tampak tidak tahu harus berkata apa. Kami sedang meeting dengan klien di sini." "Meeting?" tanyaku, tidak bisa menahan diri. Dengan pakaian santai seperti itu. Julia melangkah maju, tangannya dengan bangga mengusap perutnya. 5 bulan, Mbak Dinda. Anton sangat bahagia. Kami melakukan USG minggu lalu. Laki-laki. Kata-katanya seperti tamparan. Mas Anton selalu menginginkan anak laki-laki. Dulu dia sering bercanda bahwa dia ingin penerus usaha keluarga. "Selamat," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Aku juga melakukan USG minggu lalu." "Perempuan." Wajah Mas Anton berubah. "Perempuan? Kenapa kau tidak memberitahuku?" "Kau pikir aku harus memberitahumu melalui apa, Anton? Melalui unggahan media sosial seperti yang biasa kau lakukan? Atau melalui Julia?" Jawabku, tidak bisa menahan getir. Julia menyentuh lengan Mas Anton. "Sayang, mungkin kita harus ke meja kita. Klien akan segera datang." Tapi Mas Anton tidak bergerak. Matanya masih tertuju padaku, atau lebih tepatnya pada perutku. "Dinda, kau baik-baik saja? Secara finansial? Aku dengar kau sedang merintis bisnis." Aku bertahan, jawabku singkat. "Tidak perlu khawatir." "Tapi bayi itu tetap tanggung jawabku juga," katanya. Dan untuk pertama kali ini sejak semua ini terjadi, ku dengar sedikit kehangatan dalam suaranya. Julia jelas tidak suka dengan perubahan nada bicara Mas Anton. "Anton, kita harus pergi. Ingat janji kita dengan klien dari Singapura." Saat mereka akan berbalik, aku berdiri. Momentum ini mungkin tidak akan datang 2 kali. "Anton, satu hal saja. Apakah kau tidak pernah merasa bersalah? Sedikit saja." Dia berhenti, bahunya menegang. Julia mencoba menariknya, tapi dia tidak bergerak. "Tentu saja aku merasa bersalah, Dinda," jawabnya akhirnya, masih membelakangiku. "Tapi hidup harus terus berjalan. Kadang kita harus membuat pilihan sulit untuk kebahagiaan semua pihak." "Kebahagiaan semua pihak?" ulangku, suaraku sedikit bergetar. "Apakah aku terlihat bahagia? Atau orang tuamu? Atau adik-adikmu yang harus memilih antara mendukungku atau menyakitimu?" Dia akhirnya menoleh, dan untuk sesaat, kulihat kilasan Mas Anton yang dulu, pria yang kukenal dan kucintai. Tapi itu hanya sesaat. Aku tahu ini menyakitkan, Dinda. Tapi percayalah, ini yang terbaik. Julia, dia membutuhkanku. Dan bayi kami. Bayi kita juga membutuhkan ayahnya, potongku, menempatkan tangan di perutku. Tapi kurasa itu terlalu banyak yang kuminta. Julia tiba-tiba melangkah mendekatiku. Suaranya rendah tapi tajam. "Mbak Dinda, mungkin lebih baik kita tidak membahas ini di tempat umum. Kita semua sudah menerima kenyataan. Lebih baik kita melanjutkan hidup masing-masing." Aku memandanginya, perempuan yang dengan percaya diri berdiri di samping suamiku, memakai cincin yang mirip dengan milikku, mengandung anaknya, seolah dia yang berhak atas semua ini. "Kau benar, Julia," kataku akhirnya, mengambil tas dan membayar tagihan.
Kita semua harus melanjutkan hidup. Tapi ingatlah, kenyataan mungkin bisa diterima, tapi itu tidak membuatnya benar. Aku berjalan meninggalkan kafe itu dengan kepala tegak, meski hatiku berdarah. Saat aku sampai di mobil, baru kusadari bahwa tanganku gemetar tak terkendali. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa sakitnya masih ada, tapi kini disertai dengan tekad yang membara. Mereka mungkin telah mengambil suamiku, harga diriku, dan masa depanku yang kubayangkan. Tapi mereka tidak akan mengambil semangat juangku. Untuk bayi dalam kandunganku, dan untuk diriku sendiri, aku harus menjadi lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. 6 bulan pasca pengumuman memalukan di pesta anniversary, kehidupanku mulai menemukan ritme baru. Butik kecilku, Dinda S Maternity Style, perlahan mulai dikenal. Lokasinya strategis, tepat di seberang hotel tempat pesta nahas itu berlangsung. Setiap pagi saat membuka toko, aku memandangi hotel itu sejenak, mengingatkanku pada betapa rapuhnya ilusi kebahagiaan. Pagi itu, aku sedang menyusun display baju hamil terbaru ketika bel pintu toko berbunyi. Yang masuk adalah Pak Hendra dan Mama Lisa, orang tua Mas Anton. Wajah mereka terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, dengan kerutan kekhawatiran yang dalam di dahi mereka. "Dinda, anakku," Mama Lisa langsung memelukku. Pelukannya terasa berbeda, lebih berhati-hati, seolah takut akan menyakitiku. "Lihatlah perutmu yang sudah membesar. Kau terlihat cantik." Pak Hendra mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kami datang untuk 2 hal, Dinda. Pertama, untuk memastikan kau dan cucu kami baik-baik saja. Kedua," dia menghela napas berat, "untuk memberitahumu perkembangan terbaru dengan Anton." Aku mengajak mereka ke ruang konsultasi kecil di belakang toko. Ruangan itu sederhana tapi nyaman, dengan sofa empuk dan meja kecil tempatku biasa bertemu klien. "Apakah terjadi sesuatu?" tanyaku was-was sambil menyiapkan teh untuk mereka. Pak Hendra mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. "Aku sudah memecat Anton dari PT Keluarga Harapan sepenuhnya. Bukan hanya sebagai direktur, tapi juga sebagai karyawan." Mama Lisa memegang tanganku. "Kami tidak punya pilihan, Dinda. Setelah investigasi internal, kami menemukan bahwa dia tidak hanya membawa beberapa proyek besar ke perusahaannya sendiri, tapi juga menggunakan dana perusahaan untuk membiayai apartemen mewah mereka." Dudukku hampir terjungkal. "Dana perusahaan? Untuk apartemen?" "Ya," Pak Hendra mengangguk, wajahnya muram. "Hampir 2 miliar. Itu yang bisa kami lacak sejauh ini. Masih ada beberapa transaksi mencurigakan lainnya yang sedang kami selidiki. Tapi, itu namanya penggelapan," bisikku tak percaya. "Tepat sekali," sahut Pak Hendra. "Dan kami harus melaporkannya ke pihak berwajib. Itu sebabnya kami di sini, untuk memperingatkanmu bahwa mungkin akan ada gugatan hukum, dan namamu mungkin akan terseret karena masih secara resmi menjadi istrinya." Perutku terasa mual. Bayiku bergerak-gerak, seolah merasakan kegelisahanku. Apa yang Anton katakan?" Mama Lisa mengeluarkan ponselnya. "Dengarkan ini, Dinda. Ini pesan suara yang dia kirim pada kami semalam." Dia memutar rekaman itu. Suara Mas Anton terdengar marah dan tertekan. "Ayah, Ibu, kalian benar-benar ingin menghancurkan hidupku? Apa salahnya aku mengambil sedikit dari perusahaan untuk memulai hidup baru? Kalian lebih memihak Dinda daripada anak kandung sendiri? Jika kalian terus menekanku, jangan salahkan aku untuk tindakan selanjutnya." Aku menggigil mendengarnya. Ini bukan suara Mas Anton yang kukenal. Suara itu penuh kebencian dan keputusasaan. "Kami sudah mencoba segala cara," kata Mama Lisa dengan suara hancur. "Konseling, ancaman, bujukan, tapi dia seperti orang yang berbeda. Wanita itu telah mengubahnya sepenuhnya." "Di mana mereka sekarang?" tanyaku. "Masih di apartemen mewah itu," jawab Pak Hendra. "Tapi dengan pendapatan dari perusahaannya yang mulai tersendiri, dan tanpa dana dari kami, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sudah beberapa vendor yang mengeluh tidak dibayar." Bel toko berbunyi lagi. Aku berjalan ke depan dan membeku. Yang berdiri di sana adalah Mas Anton sendiri. Dia terlihat kurus dan stres, matanya berkantung. "Dinda," katanya,
Suaranya serak. Aku lihat mobil ayah di luar. Mereka di sini. Sebelum sempat ku jawab, Pak Hendra sudah muncul dari belakang. Apa yang kau lakukan di sini, Anton? Kau berani mengancam orang tuamu sendiri. Wajah Mas Anton memerah. Ayah yang memulai ini. Mengapa ayah membekukan semua rekeningku? Bahkan rekening bersama dengan Dinda ikut dibekukan. Aku tidak mau uang keluarga digunakan untuk membiayai kehidupan harammu, bentak Pak Hendra. Kehidupan haram. Mas Anton tertawa getir. Aku sedang membangun keluarga, ayah. Sama seperti yang ayah dan ibu lakukan dulu. Mama Lisa muncul, wajahnya pucat. Jangan kau bandingkan hubunganmu dengan wanita itu dengan pernikahan kami. Kami menikah dengan sah, dengan restu keluarga, dan setia satu sama lain. Pertengkaran mereka semakin panas. Beberapa orang mulai berkerumun di luar toko, melihat-lihat melalui kaca. Anton, tolong, bisikku. Ini tempat kerjaku. Bisakah kita membicarakan ini di tempat lain? Tapi dia mengabaikanku. Ayah pikir dengan memecatku dan membekukan rekeningku, aku akan menyerah? Aku masih punya perusahaan sendiri. Dan klien-klien besar. Klien-klien yang kau curi dari perusahaan keluarga. Hardik Pak Hendra. Dan dengan bukti-bukti yang kami kumpulkan, kau akan kehilangan mereka semua. Bahkan mungkin kebebasanmu. Wajah Mas Anton berubah. Untuk pertama kalinya, kulihat ketakutan di matanya. Ayah tidak akan. Kami sudah beri kau kesempatan, nak, kata Mama Lisa dengan suara bergetar. Berulang kali. Tapi kau terus menyakiti orang-orang yang mencintaimu. Sekarang, konsekuensinya harus kau hadapi. Mas Anton memandangi kami semua, orang tuanya yang berdiri tegas, dan aku yang berdiri dengan perut membesar di belakang konter. Matanya yang dulu selalu penuh keyakinan, kini kosong dan putus asa. Baik, katanya akhirnya, suaranya tiba-tiba kecil. Kalau itu yang kalian mau. Dia berbalik dan pergi tanpa menutup pintu toko. Angin pagi menerobos masuk, membuat gemerincing bel di pintu terdengar menyedihkan. Pak Hendra mendekatiku. Dinda, kami ingin kau tahu, apapun yang terjadi pada Anton, kau dan bayi itu akan selalu menjadi keluarga kami. Kami sudah menyiapkan dana pendidikan untuk cucu kami, dan untuk kebutuhanmu selama kehamilan. Aku mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Rasanya seperti menyaksikan kereta yang sedang menuju kecelakaan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Setelah mereka pergi, aku mengunci toko dan duduk di belakang konter, tangan di atas perut. Bayiku bergerak-gerak, seolah bertanya apa yang terjadi. Tenang, sayang, bisikku. Kita akan baik-baik saja. Ayahmu, dia memilih jalannya sendiri. Tapi di dalam hatiku, ada rasa sedih yang mendalam. Bukan untuk diriku lagi, tapi untuk pria yang dulu ku kenal. Pria baik yang telah tersesat begitu jauh, hingga rela menghancurkan segala sesuatu yang pernah dibanggakannya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Berita tentang masalah hukum Mas Anton mulai beredar di kalangan teman-teman dan rekan bisnis. Beberapa orang mendatangiku, ada yang menyampaikan simpati, ada yang penasaran, dan beberapa lainnya dengan terang-terangan memilih menjauh. Tapi yang paling mengejutkanku adalah dukungan yang datang justru dari tempat yang tak kusangka-sangka. Suatu sore, saat aku sedang menata ulang display di butik, bel pintu berbunyi. Yang masuk adalah Sari, adik Mas Anton, bersama seorang perempuan parubaya yang wajahnya tak asing bagiku, Ibu Sri, mantan asisten rumah tangga kami yang sudah bekerja untuk keluarga Mas Anton selama 20 tahun. Dinda, lihat siapa yang kami bawa, sapa Sari dengan senyum lebar. Ibu Sri langsung mendekat dan memelukku erat. Ibu Dinda, maaf ibu datang tiba-tiba, katanya, matanya berkaca-kaca. Dari dulu ibu ingin ketemu ibu, lihat kondisi ibu. Sedih sekali ibu dengar semua yang terjadi. Aku terharu. Ibu Sri adalah tulang punggung keluarga yang selama ini dengan setia mengurus rumah kami. Dia mengundurkan diri tak lama setelah Mas Anton pindah, mengatakan tidak tega melihat kehancuran rumah tangga kami. Sekarang ibu kerja di mana? Tanyaku sambil mengajak mereka duduk. Ibu buka warung kecil dekat rumah ibu, jawabnya. Tapi hari ini ibu datang bawa ini.
Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Ini untuk Ibu Dinda. Dengan perasaan penasaran, kuambil flash disk itu. Apa isinya, Bu? Sari yang menjawab. Bukti-bukti transaksi mencurigakan Anton selama setahun terakhir. Ibu Sri dengan sengaja membuat salinan sebelum dia keluar. Ibu Sri mengangguk, wajahnya serius. Dulu ibu lihat Mas Anton sering terima telepon dari Nona Julia. Kadang marah-marah, kadang bisik-bisik. Lalu ibu perhatikan dia sering transfer uang besar-besaran. Ibu curiga, jadi ibu simpan semua buktinya. Dengan tangan gemetar, kumasukkan flash disk itu ke laptop. Isinya membuat nafasku tersendat. Transfer rutin ke rekening Julia, pembelian apartemen, bahkan catatan pengeluaran untuk perawatan kehamilan Julia di klinik mewah. Ini sangat berharga, bisikku. Tapi kenapa ibu berikan padaku? Karena ibu sayang sama Ibu Dinda, jawab Ibu Sri sederhana. Ibu lihat sendiri bagaimana Ibu Dinda membangun rumah tangga dengan Mas Anton. Ibu tidak tega lihat Ibu Dinda diperlakukan seperti ini. Dan dia menunduk, ibu juga tidak tega lihat keluarga besar jadi berantakan seperti ini. Sari memegang tanganku. Dinda, ada satu hal lagi. Beberapa mantan staf Anton di PT Keluarga Harapan menghubungiku. Mereka kecewa dengan cara Anton memperlakukan perusahaan keluarga, dan mereka ingin bekerja denganmu. Aku terkejut. Dengan aku? Tapi bisnisku masih sangat kecil. Mereka bukan mencari gaji besar, jelas Sari. Mereka mencari pemimpin yang punya integritas. Beberapa dari mereka sudah menganggur sejak Anton dipecat, karena perusahaan melakukan restrukturisasi. Hari itu, kami membuat janji untuk bertemu dengan 3 mantan staf tersebut. Pertemuan diadakan di ruang konsultasi butikku yang kecil. Mereka datang dengan wajah-wajah penuh harapan. Ibu Dinda, sapa Bapak Rudi, mantan manajer keuangan yang selama ini dikenal jujur dan profesional. Kami mengikuti perkembangan ibu melalui media sosial. Kami kagum dengan keteguhan hati ibu. Mbak Ani, mantan staf marketing, menambahkan, kami percaya ibu bisa membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga punya nilai-nilai baik. Tapi yang paling mengejutkan adalah kedatangan Mas Hendri, mantan direktur operasional yang sudah seperti paman bagi Mas Anton. Usianya sudah menjelang pensiun, tapi matanya masih tajam dan penuh semangat. Dinda, katanya dengan suara berat, aku datang mewakili yang lain. Kami ingin menawarkan kerjasama, kami membantu mengembangkan bisnismu, dan sebagai gantinya, kami minta ibu mempertimbangkan untuk mengambil alih sebagian kecil saham PT Keluarga Harapan yang sekarang kosong. Aku terkesiap. Mengambil alih saham? Tapi itu perusahaan keluarga. Dan ibu adalah keluarga, tegas Mas Hendri. Selama ini, kamilah yang menjalankan perusahaan sebenarnya. Anton hanya figurehead. Dengan pengalaman ibu di event planning dan sekarang di retail, plus dukungan kami, ibu bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Rasa haru dan bingung bercampur dalam diriku. Ini sangat tiba-tiba. Aku perlu waktu untuk berpikir. Tentu, kata Mas Hendri. Tapi pertimbangkan ini, perusahaan butuh pemimpin yang punya hati nurani. Dan saat ini, ibu adalah orang terbaik yang kami kenal. Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian di toko, memandangi flash disk yang diberikan Ibu Sri. Dalam satu sore, hidupku yang tadinya berjalan pelan tiba-tiba dipercepat. Dukungan datang dari orang-orang yang tidak kusangka. Mantan asisten rumah tangga, mantan staf suamiku, bahkan keluarga besarnya sendiri. Malam itu, di rumah, kubuka laptop dan mulai memeriksa isi flash disk lebih detail. Ada satu folder yang membuatku tercekat, berisi foto-fiku Mas Anton dan Julia di berbagai tempat, termasuk di klinik bersalin mewah. Tapi yang paling menyentuh adalah sebuah file teks berisi catatan Ibu Sri. Ibu Dinda yang baik, ibu simpan ini untuk berjaga-jaga. Ibu lihat Mas Anton berubah sejak kenal Nona Julia. Dia jadi sering bohong, marah-marah, dan tidak seperti dulu. Ibu doakan Ibu Dinda dan bayi dalam kandungan selalu sehat dan bahagia. Jangan pernah menyerah. Air mataku akhirnya tumpah. Di tengah semua pengkhianatan dan rasa sakit, ternyata masih ada kebaikan dan dukungan yang tulus.
Dan untuk pertama kalinya sejak malam pesta yang mengubah segalanya, aku merasa ada harapan. Bukan untuk memperbaiki yang sudah hancur, tapi untuk membangun sesuatu yang baru dan lebih baik. Untuk bayi dalam kandunganku, dan untuk semua orang yang masih percaya padaku, aku harus bangkit. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kekuatan yang datang dari cinta dan dukungan mereka. Pagi itu, dengan tekad yang mengeras setelah pertemuan-pertemuan tak terduga, aku berdiri di depan lemari pakaian Mas Anton yang masih penuh. Selama berbulan-bulan, kubiarkan saja, seolah dengan menyentuhnya akan mengundang lebih banyak rasa sakit. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku membuka lebar-lebar pintu lemari itu dan mulai mengeluarkan semua isinya. Setiap setelan jas, setiap kemeja bermerek, setiap aksesori mahal, semuanya adalah bagian dari pria yang dulu ku kenal. Aku memanggil jasa penjual barang bekas premium untuk mengambil semuanya. Semuanya, Bu? Tanya pria dari jasa penjual barang itu dengan heran, melihat kualitas barang-barang yang hampir semua bermerek mewah. Semuanya, jawabku tegas. Kecuali ini. Kuambil satu setelan jas abu-abu tua. Jas yang dia kenakan di malam pesta anniversary kami. Ini akan kusimpan sebagai pengingat betapa rapuhnya cinta yang dibangun di atas penampilan. Setelah lemari kosong, aku merasa lega aneh. Seperti baru saja membebaskan diri dari beban yang selama ini menindihku. Uang dari penjualan barang-barang itu cukup untuk mengembangkan butikku. 300 juta rupiah. Jumlah yang tidak kecil untuk memulai sesuatu yang benar-benar milikku. Sorenya, Sari datang dengan proposal yang sudah disempurnakan. Dinda, lihat ini. Aku sudah bicara dengan Mas Hendri dan tim. Mereka serius ingin membantumu mengembangkan bisnis. Duduk di ruang tamu yang sekarang terasa lebih lapang tanpa kehadiran barang-barang Mas Anton, kami membahas rencana detail. Menurut mereka, lanjut Sari dengan semangat, konsep butik maternity MU bisa dikembangkan menjadi one-stop service untuk ibu hamil. Tidak hanya fashion, tapi juga konsultasi gaya, kelas prenatal, bahkan partnership dengan dokter kandungan dan bidan. Aku mengamati proposal itu. Rencana bisnisnya detail dan matang. Ini sangat bagus, Sar. Tapi aku masih heran. Kenapa mereka mau membantuku? Apa karena kasihan? Sari menggeleng. Wajahnya serius. Tidak, Dinda. Mereka melihat peluang bisnis yang nyata. Plus, mereka marah dengan cara Anton memperlakukan perusahaan keluarga. Ini adalah cara mereka untuk membalas dendam, kalau boleh kukatakan begitu. Tapi aku tidak ingin bisnisku dibangun di atas balas dendam. Protesku lemah. Bukan itu maksudku, jelas Sari. Mereka ingin membuktikan bahwa integritas dan kejujuran bisa menghasilkan kesuksesan sejati. Dan kau adalah buktinya. Malam itu, setelah Sari pergi, kubuka laptop dan mulai bekerja. Dengan dana dari penjualan barang-barang Mas Anton dan dukungan tim baru, aku memperluas konsep butikku. Tidak hanya menjual pakaian hamil, tapi juga menyediakan layanan konsultasi untuk ibu bekerja yang hamil, membantu mereka tetap stylish dan percaya diri selama kehamilan. 2 minggu kemudian, butik yang diperluas dibuka dengan nama baru, Dinda S Sanctuary. Konsepnya adalah tempat yang aman dan nyaman untuk ibu hamil. Tidak hanya berbelanja, tapi juga bersantai, belajar, dan berbagi pengalaman. Pembukaan butik baru itu dihadiri oleh banyak orang, keluargaku, keluarga Mas Anton, mantan staf PT Keluarga Harapan, bahkan beberapa klien lamaku dari masa jadi event planner. Yang paling mengharukan, Ibu Sri datang dengan membawa kue buatannya sendiri. Ibu Dinda, katanya sambil memelukku, ibu bangga sekali lihat ibu kuat seperti ini. Tapi kejutan terbesar datang saat acara hampir berakhir. Sebuah mobil mewah berhenti di depan butik, dan keluarlah seorang perempuan anggun berusia sekitar 50 tahun, Ibu Sylvia, pemilik jaringan hotel butik yang menjadi klien pertamaku setelah kelahiran Dinda S Sanctuary. Dinda, ucapnya sambil menyalamiku, aku dengar tentang semua yang terjadi, dan aku ingin menawarkan sesuatu. Dia mengajakku ke ruang konsultasi. Jaringan hotelku sedang mengembangkan lini baru, hotel khusus untuk keluarga dan ibu hamil. Aku ingin bermitra dengan Dinda S Sanctuary untuk menyediakan semua kebutuhan fashion dan konsultasi gaya untuk tamu-tamu kami. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu Sylvia, ini
Ini luar biasa. Dinda, katanya dengan bijak, dalam bisnis, reputasi dan integritas adalah segalanya. Apa yang terjadi padamu menyedihkan, tapi cara kau menghadapinya, dengan martabat dan kekuatan, membuatku yakin bahwa kau adalah partner bisnis yang tepat. Setelah Ibu Sylvia pergi, aku berdiri di depan butikku yang baru, memandangi tulisan Dinda S Sanctuary yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Rasanya seperti mimpi. Dari puing-puing pernikahan yang hancur, aku berhasil membangun sesuatu yang tidak hanya untuk menghidupi diri dan bayiku, tapi juga menjadi tempat bagi perempuan lain untuk menemukan kekuatan mereka. Sari mendekat, memeluk pundakku. Kau lihat? Aku selalu bilang, kau lebih kuat dari yang kau kira. Malam itu, saat aku memeriksa media sosial sebelum tidur, aku melihat unggahan terbaru Julia. Foto USG bayi laki-laki mereka dengan Kaption, menunggu kehadiran penerus usaha ayahnya. Ada ratusan like dan komentar ucapan selamat. Dulu, gambar seperti itu akan menyakitiku. Tapi hari ini, yang kurasakan justru damai. Mereka memiliki dunia mereka, dan aku memiliki duniaku. Dunia yang kubangun dengan tanganku sendiri, dengan nilai-nilai yang kuyakini, dan dengan dukungan orang-orang yang tulus. Kubelai perutku yang sudah membesar. Lihat, sayang, Ibu bisa melakukannya. Untuk kita berdua. Untuk pertama kalinya sejak malam pesta yang mengubah segalanya, aku tersenyum dengan tulus. Bukan senyum kebahagiaan sempurna, tapi senyum penerimaan dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kami akan baik-baik saja. Kebangkitan Dinda mungkin dimulai dengan rasa sakit, tapi itu tidak akan mengakhirinya dengan penderitaan. 6 bulan telah berlalu sejak pembukaan Dinda S Sanctuary yang sukses. Butikku tidak hanya bertahan, tapi berkembang pesat. Kemitraan dengan jaringan hotel Ibu Sylvia membuka pintu untuk kolaborasi-kolaborasi baru. Bahkan, kami sedang dalam proses membuka cabang di 2 kota besar. Kehamilanku sudah memasuki bulan ke-8, dan meski tubuhku terasa berat, semangatku justru semakin ringan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa sampel kain untuk koleksi musim dingin, bel pintu toko berbunyi. Aku terkejut melihat yang masuk adalah Pak Handoko, sahabat ayah mertuaku yang juga hadir di pesta anniversary. Dinda, sapanya dengan wajah serius. Bisa kita bicara sebentar? Aku mengajaknya ke ruang konsultasi. Ada apa, Pak Handoko? Semuanya baik-baik saja dengan Pak Hendra dan Mama Lisa. Dia mengangguk, tapi matanya menghindar. Mereka baik-baik saja. Aku datang membicarakan Anton. Jantungku berdebar. Sudah berbulan-bulan aku tidak mendengar kabarnya langsung. Meski melalui Sari aku tahu bahwa perusahaan barunya, Julie Anton Consulting, sedang mengalami kesulitan. Apa yang terjadi dengan Anton? Tanyaku mencoba tetap tenang. Pak Handoko menghela napas panjang. Perusahaannya bangkrut, Dinda. Benar-benar bangkrut. Dia tidak hanya kehilangan semua klien, tapi juga terlibat hutang yang tidak sedikit. Dudukku hampir terjungkal. Tapi, bagaimana bisa? Dulu perusahaannya terlihat cukup sukses. Penampilan bisa menipu, Dinda, katanya dengan nada getir. Dia menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah, apartemen premium, mobil mewah, perawatan kehamilan Julia di klinik termahal. Sementara pendapatannya tidak sebesar pengeluarannya. Dan, Julia? Tanyaku hampir tidak bersuara. Ini yang lebih menyedihkan, lanjut Pak Handoko. Mereka terus bertengkar. Beberapa kali terdengar suara teriakan dari apartemen mereka. Bahkan, tetangga mereka yang kebetulan kenal dengan anakku, melaporkan pertengkaran mereka ke pengelola apartemen. Aku memandangi Pak Handoko, mencerna semua informasi ini. Tapi kenapa Bapak memberitahu aku semua ini? Karena besok akan ada sidang perdana untuk kasus penggelapan dana perusahaan, jawabnya. Dan sebagai istri sah, namamu mungkin akan disebut. Ayah Anton memintaku untuk memperingatkanmu. Sore itu, setelah Pak Handoko pergi, pikiranku kalut. Meski sudah berusaha memisahkan diri dari kehidupan Mas Anton, ternyata kita masih terikat secara hukum. Dan dengan sidang penggelapan dana yang akan datang, konsekuensinya bisa mengenai siapa saja yang masih memiliki hubungan dengannya. 2 hari kemudian, saat aku sedang memimpin meeting dengan tim desainer,
seseorang yang tak kukunjungi muncul di butik, Julia. Dia berdiri di depan konter, wajahnya pucat dan mata sembab. Perutnya yang sudah besar membuatnya terlihat lebih rentan dari penampilan sombongnya dulu. "Bisa kita bicara, Mbak Dinda?" pintanya dengan suara lirih. Aku mengajaknya ke ruang konsultasi. Begitu pintu tertutup, air matanya langsung mengalir. Anton minggat, isaknya. Dia tinggalkan aku sendirian. Hutang di mana-mana, tagihan apartemen belum dibayar 3 bulan. Bahkan untuk biaya persalinan pun dia tidak tinggalkan uang. Aku terdiam, memperhatikannya. Di balik semua rasa sakit yang dia timbulkan, ada seorang perempuan hamil yang ketakutan dan ditinggalkan. "Kenapa kau datang padaku, Julia?" tanyaku akhirnya. Dia bilang akan kembali ke kamu. Jawabnya, menatapku dengan mata penuh harap. Dia bilang kamu pasti akan menerimanya kembali, apalagi dengan kondisi kamu yang juga hamil. Tawa getir hampir terlepas dari mulutku. "Jadi kau pikir aku adalah pilihan cadangan? Tempat untuk kembali ketika segalanya menjadi sulit?" "Bukan begitu, Mbak," protesnya cepat. "Tapi, kamu kan istrinya yang sah. Dan anakmu adalah anak sahnya. Sedangkan aku..." Suaranya tercekat. "Anakku akan lahir tanpa status yang jelas." "Status tidak mengubah nilai seorang anak, Julia," kataku dengan tegas. "Yang lebih penting, anak itu akan dicintai dan dirawat dengan baik." Tapi dia tidak mendengarkan. "Mbak Dinda, tolong, bisakah kamu membujuk Anton untuk kembali? Aku tidak sanggup menghadapi semua ini sendirian. Orang tuaku sudah marah besar padaku. Teman-teman menjauh, aku benar-benar sendirian." Saat itulah aku menyadari sesuatu. Julia, dengan semua kesombongan dan kepercayaan dirinya dulu, ternyata rapuh. Dia membangun hidupnya di atas fondasi yang salah, cinta dari seorang pria yang ternyata tidak bisa diandalkan, dan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. "Aku tidak bisa membantumu dengan cara itu, Julia," jawabku akhirnya. "Tapi..." Aku mengambil kartu nama dari laci. "Ini kontak lembaga bantuan untuk ibu hamil dalam kesulitan. Mereka bisa membantumu dengan konseling dan dukungan finansial terbatas." Julia memandangi kartu itu, lalu padaku. Air matanya semakin deras. Kau masih mau membantuku? Setelah semua yang kulakukan padamu?" "Kita sama-sama mengandung anak, Julia. Apapun kesalahanmu, anakmu tidak bersalah," kataku. "Tapi tolong mengertilah, bantuanku ini bukan berarti aku memaafkan apa yang kau lakukan, atau bersedia menerima Anton kembali. Ini murni untuk kebaikanmu dan bayi." Dia berdiri, masih terhuyung-huyung. Aku minta maaf, Mbak Dinda. Aku tidak menyangka segalanya akan berakhir seperti ini." Setelah Julia pergi, aku duduk lama di ruang konsultasi. Ironi kehidupan begitu tajam. Perempuan yang dulu dengan bangga berdiri di samping suamiku, kini datang padaku dengan air mata dan penyesalan. Dan Mas Anton, pria yang dulu begitu percaya diri dengan pilihannya, ternyata melarikan diri dari tanggung jawab. Saat pulang ke rumah malam itu, kudapati Pak Hendra dan Mama Lisa menungguku di teras. Wajah mereka muram. "Kami dengar Julia datang menemuimu," kata Mama Lisa. "Apa benar Anton meninggalkannya?" Aku mengangguk. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, dia menghilang begitu saja. Dengan sidang penggelapan dana yang akan datang, ini tidak akan membantu kasusnya. Pak Hendra menghela napas berat. "Polisi sudah memburu dia, Dinda. Dia resmi menjadi buronan. Dan kami harus menerima bahwa anak kami mungkin akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara." Malam itu, setelah mereka pergi, aku berdiri di balkon, menatap kota yang berkilauan. Dalam kesendirianku, dengan bayi dalam kandungan yang sesekali menendang, aku merenungkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Kesombongan dan keangkuhan telah menjatuhkan Mas Anton dan Julia, sementara ketabahan dan integritas justru mengangkatku dari keterpurukan. Tapi yang kurasakan bukan kemenangan. Yang kurasakan justru sedih. Sedih karena menyaksikan kehancuran seseorang yang dulu sangat kukenal. Dan sedih karena bayi dalam kandunganku mungkin tidak akan pernah mengenal ayahnya dengan baik. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada satu keyakinan yang semakin kuat.
apapun yang terjadi, aku harus terus melangkah maju. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk menunjukkan pada anakku bahwa kehidupan memang penuh tantangan. Tapi selama kita memiliki integritas dan kekuatan, kita akan selalu bisa bangkit. Malam itu, saat aku sedang menyelesaikan laporan keuangan butik untuk kuartal pertama, kontraksi pertama datang. Awalnya hanya seperti kram perut biasa, tapi kemudian semakin teratur. Sesuai perhitungan dokter, ini seminggu lebih cepat dari perkiraan. Dengan tenang, kuambil tas persiapan melahirkan yang sudah siap selama sebulan terakhir, dan ku telepon ibu. Bu, waktunya, kataku sesederhana mungkin, mencoba menahan napas saat kontraksi berikutnya datang. Dalam 30 menit, ibu sudah tiba dengan wajah panik bercampur semangat. Ayah sudah menunggu di rumah sakit. Sayang, Sari juga sedang dalam perjalanan. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi. Lampu jalan berkedip-kedip, dan setiap kontraksi mengingatkanku bahwa sebentar lagi hidupku akan berubah selamanya. Di ruang bersalin, semuanya berjalan cepat. Dokter SPOG-ku, Dokter Maya, sudah menungguku. Selamat, Dinda. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu, sambutnya dengan senyum hangat. Kita sudah siap. Proses persalinan berjalan lancar, meski melelahkan. Dan pada pukul 4.35 pagi, dengan teriakan kecil yang menyentuh jiwa, bayi perempuan itu lahir. Beratnya 3,2 kg, sehat, dan dengan sejumput rambut hitam yang mengingatkanku pada Mas Anton. Selamat, Ibu Dinda, kata Dokter Maya sementara perawat membersihkan bayi itu. Dia cantik sekali. Saat bayi itu ditaruh di dadaku untuk pertama kalinya, air mataku mengalir deras. Ini adalah kehidupan baru yang sepenuhnya bergantung padaku. Tanggung jawab yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Ibu, dia mirip sekali denganmu waktu kecil, bisik ibu sambil juga menangis haru. Sari memotret momen itu dengan ponselnya. Aku harus kirim ini ke mama dan papa. Mereka pasti tidak sabar. Namun, di balik kebahagiaan momen ini, ada satu orang yang seharusnya ada di sini tapi tidak, Mas Anton. Bahkan dalam kondisi seperti ini, pikiranku masih tertuju padanya. Bertanya-tanya di mana dia dan apakah dia memikirkan anak yang baru saja lahir ini. Keesokan harinya, kamar rumah sakitku dipenuhi bunga dan hadiah. Keluarga, teman-teman, bahkan klien-klien butik datang menjenguk. Tapi kejutan terbesar datang saat sore hari, ketika seorang perawat masuk dengan wajah aneh. Ada tamu untuk ibu, tapi dia bukan keluarga, katanya ragu-ragu. Siapa? Tanyaku. Seorang perempuan bernama Julia. Dia bilang penting. Ibu langsung berdiri. Tidak. Jangan biarkan dia masuk. Setelah semua yang dia lakukan. Tapi sebelum sempat kujawab, Julia sudah masuk dengan kursi roda didorong oleh seorang perawat. Perutnya sudah tidak ada. Dia sudah melahirkan. Dinda, katanya dengan suara lemah. Aku melahirkan kemarin juga. Di lantai bawah. Dia menatap bayiku yang sedang tidur di box. Matanya berkaca-kaca. Dia cantik. Sehat. Aku mengangguk, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Kau melahirkan sendiri. Dia mengangguk. Air matanya akhirnya tumpah. Anton tidak datang. Orang tuaku juga. Aku hanya punya kamu untuk berbagi berita ini. Ibu masih berdiri dengan pose protektif. Kenapa kau datang ke sini, Julia? Setelah semua yang kau lakukan pada anakku? Julia memandangku, matanya penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi melihat kamu melahirkan dengan dikelilingi orang yang mencintaimu, sementara aku... Suaranya tercekat. Laki-laki atau perempuan? Tanyaku lembut. Laki-laki. Tapi... ada komplikasi. Dia harus dinicu. Dokter bilang butuh biaya besar untuk perawatannya. Sekarang aku mengerti. Julia tidak hanya datang untuk berbagi momen kelahiran. Dia datang karena putus asa. Berapa biayanya? Tanyaku, membuat ibu terkesiap. Dinda, jangan. Protes ibu. Tapi Julia sudah mengeluarkan selembar kertas dari saku jubahnya. Rincian biaya dari rumah sakit. Aku tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi.
Sambil masih terbaring di tempat tidur dengan bayiku di samping, kurai ponselku. Berikan nomor rekening rumah sakit. Aku akan bayar uang mukanya. Ibu menarik napas dalam. Dinda, kau tidak serius? Dia menghancurkan pernikahanmu. Tapi anaknya tidak bersalah, Bu, jawabku. Dan ini bukan untuk Julia. Ini untuk bayi yang sama sekali tidak berdosa. Julia terisak-isak, tidak percaya. Kenapa kau membantuku? Karena kita sama-sama ibu sekarang, jawabku. Dan seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Setelah Julia pergi, ibu duduk di samping tempat tidurku, menggeleng-geleng. Aku tidak akan pernah mengerti kau, Dinda, setelah semua yang dia lakukan. Bu, membenci dia tidak akan membuatku bahagia. Dan tidak akan mengembalikan Anton padaku, kataku sambil menatap bayiku yang sedang tidur. Aku ingin anakku tumbuh dengan melihat bahwa ibunya memilih untuk berbuat baik, bahkan ketika dia punya alasan untuk tidak. Malam itu, saat sendirian di kamar dengan bayiku, kubisikkan nama padanya. Kau akan kuberi nama Kirana. Artinya cahaya yang indah. Karena kau adalah cahaya dalam hidup ibu. Kirana membuka matanya sebentar, seolah mengenali suaraku. Dan dalam momen itu, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan baik-baik saja. Kami memiliki satu sama lain. Dan kami memiliki cinta dari banyak orang yang tulus menyayangi kami. Keesokan paginya, saat aku sedang menyusui Kirana, Sari datang dengan wajah pucat. Polisi menemukan Anton, katanya langsung. Dia mencoba kabur ke luar negeri dengan paspor palsu. Sekarang dia ditahan di rutan. Dia memandangi Kirana. Dia tidak tahu bahwa putrinya sudah lahir. Aku mengelus kepala Kirana yang lembut. Mungkin lebih baik begitu untuk saat ini. Biarkan dia fokus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Tapi dalam hatiku, ada doa kecil. Semoga suatu hari nanti, Kirana bisa mengenal ayahnya bukan sebagai pria yang menghancurkan keluarganya, tapi sebagai manusia yang pernah tersesat dan berusaha menemukan jalannya kembali. Kelahiran Kirana tidak hanya membawa kehidupan baru, tapi juga perspektif baru. Dalam kelembutan genggamannya yang mungil, ada pelajaran tentang cinta tanpa syarat, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan untuk terus melangkah maju, apapun yang terjadi. 3 bulan pasca kelahiran Kirana, hidupku menemukan irama baru yang indah sekaligus menantang. Menjadi ibu tunggal sekaligus pemilik bisnis yang berkembang tidaklah mudah. Tapi setiap kali melihat senyum Kirana, semua kelelahan terbayar lunas. Dinda S Sanctuary kini tidak hanya menjadi butik, tapi juga tempat berkumpulnya para ibu, baik yang bekerja maupun yang memilih fokus di rumah, untuk berbagi dan saling mendukung. Suatu pagi, saat aku sedang menyusun proposal untuk kemitraan baru, Sari datang dengan wajah berseri-seri membawa setumpuk dokumen. Dinda, kau tidak akan percaya ini, katanya sambil duduk di seberang mejaku di ruang kerjaku yang baru. PT Keluarga Harapan mendapat tawaran tender proyek pemerintah yang sangat besar. Nilainya hampir 100 miliar. Mataku membesar. Itu luar biasa. Tapi kenapa kau memberitahuku ini? Karena tender ini mensyaratkan perusahaan yang dipimpin atau memiliki komisaris perempuan, jelas Sari dengan semangat. Dan setelah pertimbangan matang, Board of Directors ingin menawarkan posisi komisaris utama padamu. Dudukku hampir terjungkal. Aku? Tapi aku sudah punya bisnis sendiri yang sedang berkembang. Dan aku masih secara teknis adalah menantu, meski sedang dalam proses perceraian. Justru itulah poinnya, sahut Sari. Mereka butuh seseorang dengan integritas yang tidak diragukan, dan kau telah membuktikannya. Plus, dengan pengalamanmu membangun Dinda S Sanctuary dari nol dalam waktu singkat, kau memiliki kredibilitas yang mereka butuhkan. Belum sempat kuberi jawaban, teleponku berdering. Dari layar terpampang nomor yang tidak kukenal. Halo, Ibu Dinda, suara perempuan di seberang sana. Saya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami tertarik dengan model bisnis Dinda S Sanctuary yang mempekerjakan 80% ibu tunggal dan perempuan kepala keluarga. Bisakah kami menjadikan butik ibu sebagai model percontohan nasional? Hatiku berdebar kencang. Tentu saja. Ini kehormatan bagi kami. Bagus.
Kami akan mengirim tim untuk dokumentasi dan wawancara minggu depan. Oh iya, apakah ibu tahu tentang tender proyek pengadaan seragam untuk seluruh pegawai kementerian? Nilainya sekitar 50 miliar. Kami pikir Dinda S. Sangtuari bisa menjadi kandidat kuat. Setelah menutup telepon, aku menatap Sari yang sedang tersenyum lebar. Kau dengar itu? Dengar. Sari tertawa. Suaranya sampai ke telingaku. Dinda, ini adalah peluang emas. Dengan kedua proyek ini, kau tidak hanya akan sukses secara finansial, tapi juga bisa memberdayakan lebih banyak perempuan lagi. Namun, kehidupan selalu punya caranya sendiri untuk mengejutkan kita. Siang itu, saat kami sedang membahas detail tender, Pak Hendra datang dengan wajah muram. Anton akan diadili minggu depan, katanya langsung ke inti permasalahan. Dia memintaku untuk menyampaikan sesuatu padamu, Dinda. Aku mendekap Kirana lebih erat. Apa itu? Yah. Dia memohon kau untuk menjadi saksi karakter di pengadilan. Dia bilang, hakim mungkin akan lebih berbelas kasih jika istrinya yang sah bersedia membelanya. Ruangan menjadi sunyi. Sari memandangku dengan wajah khawatir. Dan ada satu hal lagi, lanjut Pak Hendra. Perusahaan Juli Anton yang bangkrut ternyata masih punya beberapa aset tersisa. Salah satunya adalah hak atas nama merek Juli Anton, yang ternyata didaftarkan atas nama Anton saja, bukan perusahaan. Apa artinya? Tanyaku. Artinya, hak merek itu bisa dijual untuk membantu membayar sebagian hutangnya. Tapi, ada perusahaan yang berminat membelinya dengan harga tinggi, dengan syarat. Dengan syarat apa? Desak Sari. Dengan syarat Dinda yang mewakili Anton dalam negosiasi itu. Perusahaan itu adalah kompetitor PT Keluarga Harapan, dan mereka tahu reputasi Dinda yang baik akan memberi nilai tambah. Ini semakin rumit. Di satu sisi, ada Mas Anton yang memohon belas kasihan, ayah dari anakku. Di sisi lain, ada bisnisku yang sedang berkembang dan integritas yang telah kubangun dengan susah payah. Minggu ini terlalu banyak hal yang terjadi, kataku akhirnya, menatap Kirana yang sedang tertidur pulas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Malam itu, setelah menidurkan Kirana, kuambil laptop dan mulai meneliti kedua tawaran itu. Tender PT Keluarga Harapan akan membawaku kembali ke lingkungan keluarga mantan suamiku, sementara tawaran dari kementerian akan mengukuhkan namaku sendiri. Dan menjadi saksi untuk Anton. Itu adalah permintaan yang paling sulit. Keesokan paginya, saat aku sedang menyusui Kirana, ibu datang dengan secangkir teh. Kau terlihat berat, sayang, katanya lembut. Apa yang kau pikirkan? Ku ceritakan semua tawaran dan permintaan yang datang. Ibu mendengarkan dengan sabar. Pertanyaan sebenarnya bukanlah mana yang lebih menguntungkan, Dinda, katanya setelah aku selesai. Tapi mana yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang kau yakini? Kau telah membangun segalanya dengan kejujuran dan integritas. Jangan pertaruhkan itu untuk apapun. Telepon berdering lagi. Kali ini dari pengacara perceraianku. Ibu Dinda, ada perkembangan dalam kasus perceraian. Karena Anton sedang ditahan dan menghadapi tuntutan pidana, pengadilan bisa mempercepat proses perceraian dan memberikan hak asuh penuh pada ibu. Tapi, ada sesuatu yang perlu ibu ketahui. Apakah itu? Tanyaku was-was. Anton menulis surat untuk ibu dari penjara. Dia meminta maaf dan meminta kau mengasuh anak Julia juga sementara, karena Julia didiagnosis depresi pasca melahirkan dan dirawat di rumah sakit jiwa. Lagi-lagi, hidup mengetes batas kemampuanku. Kuakhiri telepon itu dan menatap Kirana. Tampaknya, nak, bisikku pada putriku, dunia ini penuh dengan orang-orang yang terluka. Dan mungkin, tugas kita adalah membantu menyembuhkan luka-luka itu, meski kita sendiri pernah disakiti. Tapi bisakah aku melakukannya? Bisakah aku mengulurkan tangan pada orang-orang yang telah menghancurkan hidup yang dulu ku kenal? Atau lebih baik aku fokus pada masa depanku dan Kirana, meninggalkan masa lalu bersama semua orang di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema dalam pikiranku ketika aku memutuskan untuk mengunjungi Anton di penjara keesokan harinya. Mungkin, dengan melihatnya langsung, aku akan menemukan jawaban yang selama ini ku cari. 5 tahun.
2955 hari telah berlalu sejak malam pesta anniversary yang mengubah hidupku selamanya. Kini aku berdiri di depan butik ketigaku yang baru saja dibuka, memandangi tulisan Dinda S Sanctuary Co. yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Dari satu butik kecil, kini telah berkembang menjadi jaringan dengan 3 cabang dan 50 karyawan. Sebagian besar adalah ibu tunggal dan perempuan kepala keluarga. Dinda, semuanya sudah siap untuk acara pembukaan. Laporan manajer operasiku, Mbak Ani, mantan staf PT Keluarga Harapan yang kini menjadi tangan kananku. Aku tersenyum, menatap kerumunan orang yang sudah mulai berkumpul. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang setia mendampingi perjalananku, keluarga, teman, bahkan beberapa klien pertama yang kini menjadi sahabat. Tiba-tiba, sorot mataku tertumbuk pada seorang perempuan yang berdiri agak jauh, di balik tiang. Julia. Dia terlihat lebih tua dari usianya, dengan pakaian sederhana tapi rapi. Tangannya memegang tangan seorang anak laki-laki sekitar 5 tahun, putranya dengan Anton. Dengan hati berdebar, aku mendekatinya. Julia, kau datang. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku dengar tentang acara pembukaan butik barumu. Dan tentang program magang untuk ibu tunggal. Aku masih ingat jelas pertemuan terakhir kami, saat dia datang ke rumah sakit dengan putus asa. Banyak yang telah berubah sejak itu. Bagaimana kabarmu, Julia? Dan anakmu? Kami baik-baik saja, jawabnya, menarik napas dalam. Aku sekarang kerja sebagai kasir di supermarket. Dan Kevin, itu nama anakku, sudah masuk TK. Dia memandiku dengan penuh penyesalan. Dinda, aku ingin meminta maaf. Sungguh-sungguh. Untuk semua yang terjadi dulu. Aku sadar sekarang betapa sakitnya yang kau alami. Aku menatapnya lama. 5 tahun yang lalu, kata-kata ini mungkin akan kutolak dengan marah. Tapi waktu telah mengajarku banyak hal. Kau sudah menderita konsekuensinya, Julia. Dan aku melihat kau telah berubah menjadi ibu yang baik untuk Kevin. Air matanya akhirnya tumpah. Terima kasih tidak mengusirku. Aku tahu aku tidak pantas meminta bantuan. Tapi, bisakah aku mendaftar program magangmu? Aku ingin belajar, ingin berubah, untuk Kevin. Saat itulah Kirana, putriku yang sekarang sudah balita dengan rambut ikal dan mata cerdas, berlari mendekat. Ibu, Tante Sari bilang acara mau dimulai. Julia memandangi Kirana dengan takjub. Dia sangat cantik. Mirip sekali dengan Anton. Aku mengelus kepala Kirana. Sayang, ini Tante Julia. Dan ini. Aku menunjuk Kevin yang malu-malu bersembunyi di belakang ibunya. Teman barumu, Kevin. Kirana, dengan keberanian khas anak-anak, langsung menyodorkan tangan. Halo, aku Kirana. Mau lihat mainanku? Pemandangan itu membuat hatiku tersentuh. 2 anak yang seharusnya bersaudara, tapi dibesarkan dalam dunia yang berbeda. Tentang program magang, kataku pada Julia, datanglah besok jam 10. Kita akan bicara detailnya. Setelah Julia pergi dengan Kevin, Sari mendekat. Aku tidak percaya kau menerimanya begitu saja. Orang bisa berubah, Sar. Dan setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua, jawabku. Acara pembukaan berjalan lancar. Butik baruku tidak hanya menjual pakaian, tapi juga memiliki ruang konsultasi gratis untuk perempuan dalam kesulitan, perpustakaan kecil, dan tempat penitipan anak untuk karyawan dan pengunjung. Saat acara hampir berakhir, seorang tamu tak terduga muncul, Mas Anton. Dia berdiri di pintu, terlihat 10 tahun lebih tua. Setelah menjalani hukuman 3 tahun penjara, kini dia bekerja sebagai sopir pribadi. Proses perceraian kami telah selesai 2 tahun lalu, dengan hak asuh Kirana sepenuhnya ada padaku. Dinda, sapanya pelan. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Terima kasih, Anton. Mau masuk? Dia menggeleng. Aku hanya sebentar. Aku lihat Julia dan Kevin tadi. Terima kasih sudah mengizinkanku bertemu Kevin sesekali. Itu adalah bagian dari kesepakatan kami. Meski sudah bercerai, aku percaya anak-anak perlu mengenal ayah mereka, selama itu tidak membahayakan mereka.
Kirana sering menanyakanmu, kataku. Dia ingin menunjukkan lukisannya yang baru. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat senyum tulus di wajah Anton. Bisakah aku menemuinya akhir pekan ini? Tentu, seperti biasa. Dia memandangiku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu permintaan maafku tidak ada artinya setelah semua yang kulakukan. Tapi terima kasih, Dinda. Terima kasih sudah mengajarkanku tentang pengampunan. Setelah Anton pergi, aku berdiri sendirian di tengah butik yang ramai. 5 tahun yang lalu, aku tidak akan pernah membayangkan bisa berada di tempat seperti ini. Bahagia dengan hidupku sendiri, membesarkan putriku dengan penuh cinta, menjalankan bisnis yang bermakna, dan bahkan berdamai dengan masa lalu. Saat membersihkan meja setelah acara, kutemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Julia. Isinya surat pendek dan sebuah foto Kevin yang tersenyum. Terima kasih untuk kesempatannya. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Julia. Ibu mendekat, memeluk pundakku. Kau telah tumbuh menjadi perempuan yang hebat. Nak, ayah dan ibu bangga padamu. Aku hanya mencoba untuk tidak membiarkan rasa sakit mengeras menjadi kebencian. Bu, Kirana pantas tumbuh dengan melihat contoh yang baik. Malam itu, saat menidurkan Kirana, dia bertanya dengan polos, Ibu, kenapa Kevin punya ibu yang berbeda? Tapi dia tetap saudara kita. Kadang keluarga tidak selalu tentang darah, sayang, tapi tentang siapa yang saling menyayangi dan mendukung. Dia mengangguk, lalu tertidur dengan senyum manis. Berdiri di jendela, memandang kota yang berkilauan, aku merenungkan perjalananku. Dari istri yang dipermalukan, menjadi perempuan yang mandiri dan kuat. Dari korban pengkhianatan, menjadi pemberi kesempatan kedua. Hidup memang berputar, tapi aku memilih untuk tidak menjadi bagian dari putaran karma mereka. Aku memilih untuk terus melangkah maju, menulis kisahku sendiri, kisah tentang bangkit, memaafkan, dan menemukan kebahagiaan dalam versi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar damai. Bukan karena sempurna, tapi karena aku telah belajar menerima bahwa kadang, cerita terindah justru dimulai dari halaman yang paling pahit.